Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas adalah tentang materi fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Ciri-ciri fabel yang pertama adalah tokoh utamanya binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Yang ketiga, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, gaya penceritaan secara lisan. Yang selanjutnya, pesan, kadang-kadang ditulis dalam cerita. Dan yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel itu dibagi menjadi 5, yaitu patas. P yang pertama adalah penokohan atau karakter, yaitu sifat atau tingkah laku tokoh dalam cerita. Penokohan dibagi menjadi 3, yaitu protagonis atau tokoh baik, antagonis atau tokoh jahat, dan tritagonis atau penengah. Alur, yaitu jalan cerita. Secara umum, alur dibagi menjadi 3, yaitu maju, mundur, dan campuran. Tema, yaitu garis besar atau pokok permasalahan. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis. Amanat dibagi menjadi 2, yaitu eksplisit atau secara langsung dan implisit secara tidak langsung. Yang terakhir, S-nya sudut pandang, yaitu gaya penceritaan. Sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, aku, saya, hamba, beta, kami. Yang kedua, sudut pandang orang kedua, yaitu engkau, kamu, kalian. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga, yaitu dia, nama orang, ia, nya, dan mereka. Contoh soal pertama. Ibu kelinci tinggal di hutan bersama anaknya. Mereka tinggal di dekat keluarga ayam. Suatu hari, ibu kelinci ingin pergi ke lembah. Dia menyarankan putranya untuk tidak membuka pintu depan. Agar anak tidak mengenali kesalahan, Nyonya Hase mengajarkan lagu. Ketika lagu dinyanyikan di pintu, ibu kelinci datang. Tanpa sadar, ternyata Whistle datang untuk mendengarkan lagu itu. Ibu kelinci akhirnya pergi. Whistle segera datang ke depan pintu. Dia menyanyikan lagu yang pernah dia dengar sebelumnya. Mendengar lagunya, anak kelinci itu ragu-ragu. Bukankah ibunya baru saja pergi? Bagaimana mungkin ibu itu kembali? Suara yang didengarnya tidak seperti suara ibunya. Haruskah dia membuka pintu? Tetapi anak kelinci tidak segera membuka pintu. Dia mengintip melalui celah di bawah pintu. Dia melihat sepasang kaki musang. Bocah kelinci itu berteriak sehingga Pak Ayam dan keluarganya berkumpul. Whistle takut dan langsung masuk ke gua. Tokoh utama cerita ini adalah A. Ibu kelinci, B. Anak kelinci, C. Musang, D. Tuan ayam. Tokoh utama merupakan tokoh yang mendominasi cerita. Biasanya memiliki sifat atau karakter yang baik. Dalam sebuah cerita, nama tokoh paling sering dimunculkan. Dalam penggalan fabel tersebut, tokoh yang mendominasi atau paling banyak muncul dalam cerita adalah anak kelinci. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pertanyaan kedua. Karakter anak kelinci dalam cerita tersebut adalah A. Berhati-hati, B. Cerdik, C. Ragu, D. Cemas. Analisisnya adalah karakter merupakan sifat tokoh. Karakter biasanya tergambar dalam cerita secara langsung atau tidak tertulis.
Dalam penggalan cerita tersebut dituliskan pada paragraf ketiga yaitu, tetapi anak kelinci tidak segera membuka pintu. Dia mengintip melalui celah di bawah pintu. Dia melihat sepasang kaki musang. Bocah kelinci itu berteriak sehingga Pak Ayam dan keluarganya berkumpul. Whistle takut dan langsung masuk ke gua. Analisisnya terlihat bahwa ada anak kelinci sangat berhati-hati dan waspada dengan yang ia dengar karena mendengar suara nyanyian yang sama dengan ibunya, namun dengan suara berbeda. Sehingga ia memutuskan untuk mengintip terlebih dahulu dari celah pintu dan akhirnya bersembunyi karena berada di balik pintu adalah musang. Maka adik-adik, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu berhati-hati. Adik-adik, sekian pembahasan materi fabel beserta soalnya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.